Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah media dan sahabat-sahabat yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Di bulan suci Ramadan yang kita jalani saat ini, mudah-mudahan Allah selalu menjaga hati kita, menjaga nilai-nilai keimanan dan keislaman kita, sehingga nanti insya Allah kita diberikan kemudahan, diberikan kesempatan, diberikan kesehatan untuk selalu melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, yang pada akhirnya nanti kita akan menjadi pribadi yang la'allakum tattaqun, menjadi seorang hamba yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam, marilah selalu senantiasa kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah media yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pagi ini kita akan menguraikan tentang apa itu bersyukur. Syukur berasal dari kata Arab sakaro yaskuru syukron. Bisa kita terjemahkan dengan ungkapan kata-kata berterima kasih. Sakaro yaskuru syukron adalah sesuatu yang harus pulang atau diambil kembali dari siapa yang memberi. Jadi sakara yaskuru syukron, ucapan terima kasih ini adalah kita harus berterima kasih, atau bahasa lain adalah bersyukur kepada sang pemberi. Siapa yang memberi kita? Tiada lain adalah Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai zat yang menguasai dan memiliki kerajaan langit dan bumi. Jadi syukur, ucapan terima kasih kita kepada zat yang memberi kita. Karena kita adalah makhluk yang diberi. Yang memberi adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena setiap sesuatu yang Allah berikan kepada kita, setiap sesuatu yang diamanahkan Allah kepada kita, tidak ada yang kekal dan abadi, dan semuanya akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur berasal dari kata sakaroh. Sakaroh itu adalah sebuah pohon pada zaman peradaban Mekah ketika itu. Pohon sakaro itu tidak jauh dari Gua Hira. Dan pohon sakaro itu ketika itu tumbuh dengan sendiri. Tidak ada tanaman yang lain, atau bahasa kita tidak punya sahabat pohon sakaro di situ. Pohon sakaro itu adalah pohon yang tumbuh sendiri, tidak jauh dari Gua Hira tumbuhnya. Berbuah kecil dan warnanya merah. Jika kita makan akan rasanya manis. Itu pohon sakaro. Jadi syukur berasal dari kata sakaro. Nah, ketika pohon itu cuma tumbuh sendiri tidak jauh dari Gua Hira, buahnya merah kecil, dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, aku kesepian, tinggal dan tumbuh sendiri tidak jauh dari Gua Hira ini. Aku ingin ada hiburan," kata pohon sakaro ini. Allah kabulkan doa pohon sakaro, berdoa kepada Allah. Sehingga Allah kasih sebuah permainan kepada pohon sakaro ini. Ketika itu buahnya jatuh, buah pohon sakaro jatuh ke bawah, mantul kembali, jatuh ke bawah, mantul kembali. Jadi kenapa makna syukur diambil dari kata bahasa pohon sakaro? Artinya sesuatu yang jatuh, mantul, naik kembali. Ini artinya sesuatu yang Allah beri akan naik kembali, diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang pandai bersyukur, dia menyadari bahwa segala sesuatu yang Allah berikan akan diambil dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah media yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya adalah, kenapa kita harus bersyukur kepada Allah? Kenapa kita harus bersyukur kepada zat yang memberi kita nikmat? Kenapa kita harus bersyukur kepada zat yang menciptakan kita dan akan menghidupkan dan mematikan dan menghisap atau menimbang amal kebaikan dan keburukan kita nanti?
Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Barang siapa yang selalu senantiasa bersyukur kepada Allah, maka Allah akan beri nikmat yang bertambah. Tapi barang siapa yang selalu kufur dan ingkar kepada nikmat yang Allah beri, azabi lasadid. Azab Allah itu sangat pedih. Ada kalimat huruf lam di situ. Lam di situ adalah taukid, penegasan. Artinya Allah di situ mengajarkan dan menegaskan kepada manusia sebagai hamba yang diciptakan. Kalau kalian bersyukur, maka nikmat yang Allah berikan itu adalah akan ditambah. Tapi kalau kalian tidak mampu bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan, ingat, azabi lasadid. Azab Allah itu sangat pedih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah media yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu pandai bersyukur ada dua. Ada orang yang cuma bersyukur melalui ucapan lisan saja. Dan ada orang yang bersyukur melalui batinnya. Artinya apa yang mereka ucapkan disesuaikan dengan sikap, tingkah laku, akhlak, dan perbuatan. Jadi orang yang bersyukur yang baik yang Allah maksud itu adalah ucapan dengan hati selaras dan diterapkan di dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Kebanyakan kita hanya bersyukur melalui lisan saja. Begitu Allah kasih kita rezeki, cuman mengucapkan Alhamdulillah, Subhanallah, Allahu Akbar. Begitu kita dikasih jabatan, pangkat, dan kedudukan, kita cuman mengucapkan Alhamdulillah. Ketika kita dikasih oleh Allah sebuah harta dan kekayaan menjadi orang yang kaya atau orang yang terpandang, kita cuman mengucapkan Alhamdulillah. Bahkan ketika nikmat Allah uji, kita diberikan kecerdasan intelektual kita dengan pendidikan yang tinggi, kita cuma mengucapkan syukur lisan saja, Alhamdulillah. Maka itu tidak selaras di dalam hati, dalam perbuatan kita. Syukur yang Allah maksud adalah mereka mampu bersyukur melalui ucapan lisan, tetapi hati mereka selalu bersyukur dan mendekatkan diri kepada Allah, sehingga setiap apa yang mereka ucapkan, tingkah lakunya sesuai dengan apa yang mereka ucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang bersyukur cuman lisan saja, dikasih pangkat, dikasih kedudukan, dikasih harta, dikasih popularitas pemimpin publik, tapi mereka tidak pernah beribadah, cuman mengucap kata-kata syukur lisan saja, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Subhanallah. Tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah media yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang seharusnya bersyukur itu adalah seorang hamba yang penuh kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Orang yang selalu bersyukur kepada Allah itu dia akan selalu rindu kepada Allah, selalu cinta kepada Allah. Dia selalu merasa gelisah, dia selalu merasa ada sesuatu yang menghantui sehingga rasa hidupnya selalu gelisah tanpa dia dekat kepada Allah. Maka dia akan berkata, semakin banyak nikmat yang Allah beri, dia tetap sujud dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit nikmat yang Allah beri, dia tetap sujud dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika jatuh miskin sekalipun, mereka tetap sujud, patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jamaah media sekalian, mari kita selalu belajar dari para rasul dan nabi yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada nabi yang dikaruniai atau diberi nikmat oleh Allah, dia sebagai seorang umaro, sebagai seorang rasul dan nabi, dia diberikan pangkat dan kedudukan, dia diberikan harta dan kekayaan, tetapi dia selalu pandai bersyukur kepada Allah. Bahkan dia mampu mendengar pembicaraan hewan yang kecil seperti semut sekalipun. Nabi Sulaiman alaihissalam. Sombongkah Sulaiman? Tidak. Kita ingat peristiwa ketika Nabi Sulaiman berjalan bersama bala tentara. Nabi Sulaiman berjalan bersama bala tentaranya. Semut mendengar. Dan Raja Semut berkata kepada semut, wahai pasukanku semut, mari kita masuk ke dalam lubang. Nanti takut terinjak oleh terompah atau sepatu pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika Raja Semut berbicara kepada pasukannya semut, Nabi Sulaiman mendengar percakapan Raja Semut. Senyum Nabi Sulaiman. Sombongkah Nabi Sulaiman sebagai seorang raja? Sombongkah Nabi Sulaiman sebagai seorang rasul?
Sombongkah Nabi Sulaiman yang mampu mendengar seekor binatang kecil seperti semut sekalipun? Tidak. Justru Nabi Sulaiman semakin tawaduk dan bersyukur kepada Allah. Sehingga ucapan Nabi Sulaiman diabadikan di dalam Al-Quran. Sulaiman berkata, berdoa kepada Allah. Fatabassama dhahikan min qawliha auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'malan salihan tarda wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan kami seorang hamba yang selalu pandai bersyukur atas karunia atau nikmat yang kau berikan. Jadikan kami seorang anak yang selalu berbakti pada ibu dan bapak kami. Wa an a'malan salihan tardah, kata Sulaiman, bimbinglah kami, berikan kepada kami agar kami selalu melakukan amal-amal yang soleh di dalam kehidupan ini. Wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Masukkan kami, kelompokkan kami bersama orang-orang yang soleh, baik di dunia maupun dalam kehidupan akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin, jamaah media yang insya Allah dimuliakan Allah, itu sebuah contoh seorang nabi dan rasul yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah juga ajarkan kepada kita supaya kita belajar, ada makhluk manusia yang tidak pandai bersyukur. Kita ingat Qarun. Qarun adalah sahabat Nabi yang dulunya dia seorang yang melarat, yang miskin, bahkan minta doakan kepada seorang Nabi, Nabi Musa alaihissalam. Wahai Musa, doakan saya kepada Allah. Bukankah seorang Nabi dan Rasul doanya dikabulkan oleh Allah? Kenapa ya Qarun? Doakan agar saya menjadi orang yang kaya. Permintaan Qarun dikabulkan oleh Musa alaihissalam, dan Musa berdoa kepada Allah. Singkat cerita, Qarun menjadi orang yang kaya. Semakin hari harta kekayaan semakin bertambah, semakin bulan harta kekayaan semakin berlimpah ruah. Tapi tidak menjadikan Qarun dekat kepada Allah, tidak menjadikan Qarun menjadi seorang hamba yang selalu bersyukur kepada Allah. Justru Qarun malah kufur dan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah murka. Qarun tenggelam di telan bumi, yang singgah pada akhirnya ini menjadi sebuah pelajaran bagi manusia di akhir zaman untuk belajar bagaimana seorang hamba yang pandai bersyukur. Ini ganjarannya. Bagaimana seorang hamba yang selalu kufur kepada Allah. Ini ganjaran yang Allah gambarkan kepada kita. Mari di bulan suci Ramadan ini kita selalu belajar, bernasihat, membenahi diri kita. Jadikan diri kita pribadi seorang muslim yang mempunyai akhlak yang mulia. Jadikan pribadi kita seorang hamba yang selalu patuh dan taat kepada Allah. Jadikan pribadi kita seorang hamba yang semakin banyak diberi nikmat, semakin sujud dan patuh serta taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah menjaga hati kita, selalu mengikhlaskan dan meridhoi, memberkahi semua niat dan ibadah dan langkah apa yang kita kerjakan setiap hari, sehingga nanti kita di bulan suci Ramadan menjadi seorang hamba yang mendapat gelar la'allakum tattaqun, menjadi seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usikum wa iya binafsi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.